Dikisahkan seorang guru bernama Herlina Wijaya, atau yang sering disebut Bu Herlina. Usianya sudah menginjak kepala 4. Namun semangat mengajarnya tidak pernah surut dimakan waktu. Sejauh ini ia sudah mengabdikan diri selama lebih dari 2 dekade. Menurutnya menjadi guru adalah impiannya selama ini. Dan ia sangat bahagia bisa berbagi ilmu dan pengetahuan kepada generasi-generasi bangsa setiap hari. Ibu Herlina berjalan kaki menuju sekolah yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Kira-kira sekitar 25 meter. Hanya berselang 2 rumah di sebelahnya. Dalam balutan hijab sederhana dan tas yang berisi alat dan bahan pengajaran, Bu Herlina selalu tampak siap menghadapi segala tantangan di sekolah. Sekolah tempat Bu Herlina mengajar adalah sekolah dasar negeri yang tidak terlalu besar, dengan ruang kelas yang terbatas dan fasilitas yang masih biasa saja. Maklum, namanya juga sekolah dasar di desa. Tidak bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar di kota yang memiliki kelas dan fasilitas belajar yang sangat memadai, tapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi Bu Herlina untuk mengurangi dedikasinya. Ia selalu percaya bahwa pendidikan adalah jendela dunia bagi anak-anak di desa ini untuk keluar dari lingkaran kesengsaraan. Baginya, setiap anak adalah benih harapan yang perlu dibimbing dan diberikan bekal pendidikan agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Hari-hari mengajarnya di sekolah selalu dihiasi dengan penuh kejutan. Ada saja kelakuan murid-murid yang membuatnya geleng-geleng kepala. Seperti murid sekolah dasar pada umumnya, mereka selalu saja memiliki tingkah di luar nalar. Ada yang pernah menangis saat masuk kelas karena tidak membawa uang jajan, berkelahi dengan teman, membawa kucing liar karena kasihan. Bahkan ada yang sampai buang air di kelas karena segan untuk meminta izin ke toilet. Benar-benar seperti roller coaster kehidupan sebagai guru sekolah dasar. Namun itu semua tak pernah Bu Herlina permasalahkan, karena ia paham betul anak-anak memang seperti itu. Hingga suatu hari ada satu hal yang mengganggu pikiran Bu Herlina, yakni salah satu muridnya yang bernama Randi, tidak lagi terlihat di sekolah selama hampir 2 minggu. Selama ini Randi adalah murid yang terkenal yang rajin dan bersemangat tinggi. Bahkan setiap pagi, ia selalu datang lebih awal dibanding teman-temannya. Ia seringkali membantu membersihkan papan tulis atau menyapu lantai kelas tanpa diminta. Randi juga anak yang cerdas, selalu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Namun sejak beberapa waktu lalu, Bu Herlina mulai memperhatikan ketidakhadirannya. Pada awalnya, Bu Herlina berpikir mungkin Randi hanya sakit biasa, seperti anak-anak pada umumnya, mengingat cuaca juga sedang tidak menentu. Jadi tidak heran jika ada 1 atau 2 anak yang terserang sakit, baik flu ataupun batuk, tapi lama-kelamaan, kekhawatiran itu tumbuh semakin besar. Ketidakhadiran Randi yang terus berlanjut tanpa ada kabar membuat Bu Herlina merasa ada sesuatu yang tidak benar. Hingga 2 minggu berlalu, seisi kelas terus mengharapkan kehadiran anak itu kembali. Namun tetap saja bangku tempat duduk Randi selalu kosong, berbagai pertanyaan mulai muncul di benak Bu Herlina. Apakah dia sakit parah? Apakah ada masalah di rumahnya? Dan lain sebagainya. Bu Herlina mulai merasa semakin gelisah. Sebagai seorang guru, dirinya selalu merasa bertanggung jawab atas tumbuh kembang semua murid-muridnya. Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar sekolah. Baginya, pendidikan di sekolah lebih dari sekadar mata pelajaran, tapi juga proses pembentukan karakter. Menurut Bu Herlina, mendidik adalah tentang mengasuh, memahami, dan memperhatikan setiap anak secara utuh, fisik, mental, dan emosional. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pelajaran untuk hari itu, Bu Herlina memutuskan untuk bertanya kembali kepada teman-teman terdekat Randi. Apakah ada yang tahu kenapa Randi sudah lama sekali tidak masuk sekolah? Tanyanya sambil memandang ke sekeliling kelas. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban pasti. Beberapa dari mereka menggeleng, sementara yang lain hanya menunduk. Salah satu murid perempuan yang bernama Maya, akhirnya menjawab dengan ragu, kata tetangga saya Randi ada di rumah terus. Mungkin dia malas sekolah karena tidak dapat uang jajan. But, jawaban itu hanya menambah kebingungan di hati Bu Herlina. Randi tidak pernah dikenal sebagai anak yang malas. Apalagi hanya perkara uang jajan. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik ketidakhadirannya. Bu Herlina pun merasa harus menemukan jawabannya secara langsung. Ia tahu, hanya dengan mendatangi rumah Randi, baru dirinya bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tekad yang bulat, Bu Herlina memutuskan untuk mengunjungi rumah Randi esok hari setelah selesai mengajar. Keesokan harinya, setelah bel pulang berbunyi, ia segera membereskan barang-barangnya dan berpamitan kepada rekan-rekan guru lainnya. Ia mengenakan jaketnya dan merapikan hijab,
lalu berjalan kaki menuju arah rumah Randi yang terletak di ujung desa. Dekat dengan perbatasan desa sebelah, daerah itu dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dan jalan-jalan yang tidak beraspal. Udara sore pun terasa lebih sejuk. Meskipun angin sesekali bertiup cukup kencang, membuat daun-daun pohon bergemerisik. Untungnya tidak turun hujan, perjalanan menuju rumah Randi tidaklah mudah. Jalan yang dilalui Bu Herlina cukup terjal, berbatu, dan sesekali licin akibat hujan yang turun beberapa hari sebelumnya. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tak peduli seberapa sulit perjalanan itu. Pikirannya hanya tertuju pada Randi, pada bagaimana keadaannya saat ini. Sepanjang perjalanan, pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan di benaknya. Apakah Randi baik-baik saja? Apakah keluarganya sedang mengalami kesulitan besar? Ataukah ada masalah yang lebih serius yang tidak diketahui orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, menambah rasa cemas di hatinya. Setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya Bu Herlina tiba di depan rumah Randi. Rumah itu kecil dan sederhana, dikelilingi oleh pagar bambu yang sudah mulai lapuk. Suasana di sekitar rumah itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus dan gemerisik daun-daun. Bu Herlina berdiri sejenak di depan pagar, mencoba menenangkan hatinya yang mulai terasa berat. Ia tahu, apapun yang akan ia temukan di dalam rumah ini bisa saja mengubah pandangannya tentang keadaan Randi selama ini. Ia mengetuk pintu kayu yang tampak sudah tua dan sedikit rapuh. Tidak ada jawaban. Kemudian ia mengetuk sekali lagi, kali ini lebih keras. Tak lama, suara langkah kaki terdengar mendekat dari dalam rumah. Pintu pun terbuka perlahan, menampilkan seorang wanita paruh baya yang tampak lelah. Wajahnya kusut, dengan kantung mata yang jelas menandakan kalau dia kurang tidur. Selamat siang, Bu, sapa Bu Herlina dengan sopan. Oh, iya, Bu. Selamat siang. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Sahut wanita parubaya itu, seraya mempersilahkan tamunya duduk. Saya Herlina, wali kelas Randi di sekolah. Saya ingin bertanya tentang Randi. Apakah dia baik-baik saja? Sudah lebih dari 2 minggu anak itu tidak datang ke sekolah. Bu, saya jadi khawatir. Ucap Bu Herlina terus terang. Wanita itu, yang ternyata adalah tetangga dekat keluarga Randi, mengangguk pelan. Randi ada di dalam, Bu Guru. Tapi mungkin Bu Guru perlu tahu beberapa hal sebelum bertemu dengannya. Bu Herlina segera merasakan keheningan yang mencekam. Ruang tamu tempatnya berada sangat sederhana. Hanya ada beberapa perabotan yang tampak usang. Di sudut ruangan, ada seorang anak laki-laki yang duduk dengan wajah tertunduk. Iya, dia Randi. Yang baru saja diajak keluar dari kamarnya. Randi tampak berbeda dari yang Bu Herlina ingat. Tubuhnya lebih kurus, dan wajahnya pucat. Air wajahnya pun sudah tak ceria lagi. Ketika matanya bertemu dengan mata gurunya, tiba-tiba air mata jatuh di pipinya. Ia segera menundukkan kepala lagi, seolah-olah malu atau takut untuk bertatapan langsung. Bu Herlina terdiam. Ada sesuatu yang berat tergantung di udara. Sesuatu yang lebih dari sekadar ketidakhadiran di sekolah. Namun sebelum Bu Herlina sempat berbicara, Randi bergerak cepat ke arahnya dan langsung memeluknya erat. Seolah-olah menemukan pelarian dari beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Dalam pelukan yang erat itu, Ibu Herlina bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Tubuh Randi bergetar, dan ia menangis seolah semua yang ia simpan di dalam hatinya tumpah dalam sekejap. Sambil berusaha menenangkan Randi, Bu Herlina menepuk punggungnya lembut, berharap anak ini tahu bahwa ia tidak sendiri. Di sudut lain ruangan, wanita parubaya yang menemani Bu Herlina mulai berbicara. Randi baru saja kehilangan ibunya 1 bulan lalu. Bu Guru, katanya pelan. Oleh sebab itu, ayahnya memutuskan untuk pergi bekerja ke luar kota dan jarang pulang. Sekarang, Randi yang harus menjaga adik perempuannya yang masih kecil. Dia tidak lagi punya waktu untuk datang ke sekolah. Mendengar itu, air mata Bu Herlina ikut mengalir. Jawaban atas pertanyaannya selama ini akhirnya terungkap. Namun bersamaan dengan itu, hatinya pun hancur. Ia merasa beban yang ditanggung Randi terlalu berat untuk anak seumurannya. Anak berusia 8 tahun yang harusnya masih menikmati hari-hari bermain dan bersekolah, terpaksa harus ikut memikul beban keluarga di pundak kecilnya. Sepeninggalan ibunya, Randi berusaha menjadi sosok orang tua pengganti bagi adiknya. Ia harus bangun pagi untuk menyiapkan makanan untuk Lila, dan memastikan adiknya itu dalam keadaan sehat. Namun, tanggung jawab itu membuatnya merasa tertekan dan tidak berdaya. Randi tahu betapa pentingnya pendidikan,
Tetapi ia juga merasakan betapa sulitnya menjalani hidup tanpa sosok orang tua. Bu Herlina menyadari bahwa Randi memerlukan lebih dari sekadar dukungan material. Hatinya pun terketuk untuk membantu Randi agar tetap bisa bersekolah sambil merawat Lila. Randi, bagaimana kalau kamu membawa Lila ke sekolah sekalian? Nanti Lila bisa menunggu di pojok kelas. Tawar Bu Herlina, dengan air mata di pipi. Randi mengangguk. Baik, Bu. Aku ingin terus belajar dan mewujudkan cita-citaku menjadi tentara. Ungkapnya penuh haru. Bu Herlina merasa amat terharu melihat semangat yang Randi miliki. Bagaimana mungkin dirinya tega membiarkan murid serajin dan secerdas Randi putus sekolah karena keadaan keluarganya. Ia pun berjanji akan selalu mendukungnya, apapun yang terjadi. Baik secara materi maupun emosional. Di hari pertama Randi membawa Lila ke sekolah, semua teman-temannya tentu saja terkejut. Namun, mereka segera memahami dan memakluminya setelah diceritakan alasannya oleh Bu Herlina. Bu Herlina juga mengatur tempat duduk kelas agar Randi bisa fokus belajar sambil menjaga adiknya. Selama pelajaran berlangsung, Randi seringkali menatap Lila dengan perasaan khawatir, takut adiknya merasa bosan atau rewel. Namun ia juga merasa bangga bisa merawat adiknya meskipun harus berjuang di tengah kesulitan. Dan untungnya Lila bukan tipe anak yang mudah bosan. Ia justru ikut antusias dengan adaptasi barunya. Tak jarang ia ikut berinteraksi dengan teman-teman kakaknya di kelas. Seiring berjalannya waktu, Randi mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Meski tetap merasakan kesedihan karena kehilangan ibunya, ia menemukan kekuatan dalam kasih sayang untuk Lila. Bu Herlina selalu hadir untuk memberikan motivasi, membantunya belajar, dan mengingatkan bahwa masa depan masih cerah meskipun dihadapkan pada kesulitan. Randi, ingatlah, setiap tetes air mata dan setiap perjuanganmu akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Kamu kuat, dan ibu bangga padamu, ucap Bu Herlina dengan penuh harap. Di satu hari yang cerah, seperti biasa, Randi mengajak Lila ke sekolah. Ia merasa bahagia melihat banyak teman-temannya bermain bersama adiknya. Randi tahu, meskipun hidupnya penuh tantangan, kini ia tidak sendirian. Banyak orang yang peduli dan siap membantunya. Dengan dukungan kepala sekolah serta guru-guru lainnya, Randi semakin termotivasi untuk belajar. Ia bertekad untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi tentara, dengan harapan suatu hari bisa melindungi dan memberikan kebahagiaan untuk adik perempuannya. Suatu hari, aku akan menjadi tentara yang membanggakan, dan aku akan membaktikan diriku untuk negara. Pikirnya penuh tekad. Cerita ini tidak hanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan harapan. Randi dan Bu Herlina membuktikan bahwa dengan dukungan dan cinta, tidak ada yang tidak mungkin. Seiring waktu berlalu, Randi tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat. Dia tidak hanya berhasil dalam studinya tetapi juga menjadi teladan bagi teman-temannya. Cerita Randi menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa bahkan dalam kesedihan dan kehilangan, harapan tetap bisa tumbuh. Randi tahu, ibunya selalu ada bersamanya, memberi kekuatan dan semangat untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Bahkan ketika jalan terasa berat, Randi percaya bahwa masa depan masih cerah. Dan ia akan terus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya, demi dirinya juga keluarganya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.